Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Kanza Ajari Ansami, NPM 2021020486 dari Prodi Hukum Tata Negara kelas H. Akan mempresentasikan makalah saya, yaitu tentang kajian ayat dan hadis tentang pidana pembunuhan dan bom bunuh diri. Langsung saja kita mulai. Yaitu pertama adalah bab 1, yaitu tentang pembahasan, yaitu ayat Al-Quran tentang larangan bom bunuh diri. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. Ya, artinya janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah membunuhnya, melainkan dengan suatu alasan yang benar, dan barang siapa yang dibunuh secara zalim, maka sesungguhnya kami telah memberi kekuasaan kepada ahli warisnya, tetapi janganlah ahli waris itu melampaui batas dalam membunuh, sesungguhnya ia adalah orang yang mendapat pertolongan. Lalu ayat kedua, Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فأولئك هم الخاسرون. Ya, artinya, hai orang-orang beriman, diwajibkan atas kamu qisas berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh, orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka barang siapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah yang maafkan mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah yang diberi maaf membayar diat kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik pula. Yang demikian ini adalah keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barang sampai melampaui batas sesudah itu, maka baginya siksa yang pedih. Dan dalam kisos itu ada jaminan kelangsungan hidup bagimu, hai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa. Jadi asbabun nuzul ayat ini adalah ada turun berkaitan dengan kebiasaan orang masa jahiliyah. Sebenarnya jika ada seorang hamba membunuh hamba lainnya, maka yang dihukum mati adalah hamba pembunuh itu, bukan kaum laki-laki yang merdeka dari pihak hamba itu. Namun dalam suatu peristiwa ada yang memerintahkan agar yang dibunuh adalah orang yang merdeka, yaitu pemiliknya, sebagai hukuman baginya. Dan jika yang terbunuh adalah perempuan, maka yang dibunuh adalah kaum laki-lakinya. Maka turunlah ayat di atas yang memerintahkan agar hukuman itu setimpal. Jika yang terbunuh adalah merdeka, maka yang dihukum juga orang yang merdeka, dan seterusnya. Ayat larangan tentang pembunuhan. Allah saja kandungan hukum ayat dan hadis tentang larangan pembunuhan dan bom bunuh diri. 1. Allah mengharamkan pembunuhan karena menyebabkan hilangnya nyawa manusia. Hanya Allah SWT yang memiliki kehidupan dan bukan manusia. 2. Melakukan pembunuhan tanpa sebab yang dibenarkan adalah haram dan berdosa besar. Demikian pula membunuh diri sendiri. 3. Hadis Nabi menyebutkan ada 3 alasan boleh dilakukan pembunuhan, yaitu hukuman mati, yaitu murtad atau keluar dari agama Islam, zina bagi yang sudah menikah, membunuh orang lain tanpa hak. Dalam pandangan maqasid syariah, cara menjatuhkan hukuman bisa berubah asalkan tujuannya sama, untuk membuat pelaku kejahatan jera dan tidak mengulangi lagi. Maka hukuman mati bagi orang yang murtad hanya bisa dijatuhkan jika murtadnya diikuti dengan pengkhianatan terhadap negara,
Jika murtad hanya sekedar pindah agama, maka tidak bisa dihukum mati. Demikian pula dengan hukuman bagi pezina, bisa diganti dengan hukuman penjara, tidak harus dengan hukuman cambuk atau rajam, dilempar batu sampai mati. 5. Pihak yang boleh melakukan hukuman mati atas pelaku pembunuhan adalah aparat hukum pemerintah, bukan oleh perorangan. Jika pihak ahli waris korban pembunuhan memaafkan secara bersyarat, maka pelaku pembunuhan wajib membayar diat atau denda kepada ahli waris. Namun jika memaafkan secara murni tanpa syarat apapun, maka tidak wajib membayar diat. 7. Bunuh diri adalah meledakkan bom pada tubuh sehingga bisa menyebabkan kematian pelakunya dan orang-orang di sekitarnya. Hukum bunuh diri ini adalah haram karena menyebabkan hilang nyawa manusia dengan cara yang tidak benar. Maksud ayat dengan janganlah kalian bunuh diri kalian, menurut ulama adalah larangan membunuh sesama orang beriman. Namun ayat ini juga boleh dimaknai secara larangan membunuh diri sendiri dan diri orang lain, atau sebagai larangan memakai dan mengkonsumsi segala hal yang dapat menyebabkan kerusakan dan membahayakan kehidupan. Kesimpulannya adalah larangan pembunuhan dalam Islam memberi pelajaran kepada masyarakat agar tidak melakukan perbuatan keji manusia yang satu dengan yang lain, saling menempatkan kedudukan yang tinggi baik di dalam hukum manusia maupun di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu menyelamatkan jiwa manusia. Sekian penyampaian dari saya, pesan dari saya. Apabila ada kesalahan itu dari saya, apabila ada yang benar itu semua dari Allah. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.